Terdapat informasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menyangkut guru honorer yang harus diketahui sejak sekarang. Pasalnya, posisi guru honorer dalam upaya menjadi pegawai aparatur sipil negara kini mulai mendapatkan harapan cerah setelah melalui beberapa hal yang membingungkan. Kemenpan RB dalam hal ini mulai menunjukkan titik terang, yaitu menyebutkan jadwal pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan menurut prediksi ini akan mulai dibuka pada bulan September ini. Jadwal tersebut tentu masih dinanti pengumuman resminya, agar seluruh guru honorer bisa bersiap dalam menyambut pembukaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Kemudian guru honorer juga harus mengetahui skema pengangkatan menjadi pegawai aparatur sipil negara yang dikabarkan hanya ada jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja saja, dan pemerintah tidak akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya ada kategori peserta termasuk guru honorer yang bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 tanpa harus mengikuti tes. Ketentuan ini diberikan untuk kategori guru honorer yang memiliki poin plus dengan mengikuti program Kemendikbud sebelumnya. Seperti ketentuan awal bahwa dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022, peserta akan dibagi menjadi pelamar prioritas 1, 2, 3, dan pelamar umum. Untuk itu, guru honorer harus mengetahui skema pengangkatan guru honorer yang akan dijelaskan dalam uraian berikut. 1. Pelamar prioritas 1. Pelamar kategori pertama adalah guru honorer atau non-aparatur sipil negara yang terdiri dari guru THK 2, guru honor negeri, dan guru honor swasta yang lulus passing grade pada tahun 2021 namun belum mendapatkan formasi. Kemudian juga lulusan PPG yang sudah lulus passing grade dan belum mendapatkan formasi di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 yang juga akan menjadi pelamar prioritas 1. Dan menurut ketentuan, ketika pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 dibuka, maka pelamar yang ada di prioritas 1 akan langsung ditempatkan. Kategori prioritas 1 dapat segera login ke akun SSCSN dan melakukan konfirmasi. Penempatan prioritas 1 berdasarkan data Dapodik. Jika masih ada sisa formasi pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 setelah diisi oleh prioritas 1, maka akan dilanjutkan ke prioritas 2 dan 3. 2. Pelamar prioritas 2. Kategori kedua adalah guru THK 2 yang belum ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 dan guru THK 2 yang belum lulus passing grade pada tahun 2021. Seluruh pelamar 2 ini kelak akan mengikuti mekanisme seleksi yang akan dilalui prioritas 2, yaitu seleksi administrasi berkas dan verifikasi. Proses seleksi ini dilakukan oleh pihak Kemendikbud Ristek. Tiga, pelamar prioritas 3. Untuk kategori ini akan diisi oleh guru honorer negeri yang belum ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 dan telah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Selain itu juga, guru honorer negeri yang belum lulus passing grade pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 juga akan termasuk menjadi kategori prioritas 3. Pelamar prioritas 3 ini akan mengikuti mekanisme seleksi administrasi dan verifikasi. Proses seleksi dilakukan oleh pihak Kemendikbudristek. Hal ini dapat dilakukan jika formasi belum terpenuhi oleh prioritas 2. 4. Pelamar umum. Ketika proses pelamar 1, 2, dan 3 sudah dilaksanakan,
dan masih ada formasi pelamar umum akan diseleksi melalui tes CAT UTBK. Pada pelamar umum ini adalah guru honorer sekolah negeri yang masa kerjanya di bawah 3 tahun, lulusan PPG, dan guru swasta. Jadi, guru honorer yang masuk dalam prioritas 1, 2, dan 3 tidak perlu mengikuti tes dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.